Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama sebelum saya masuk ke materi inti, saya harapkan kalian sudah mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh sekolah dan pemerintah. Tapi yang terpenting juga kalian harus membaca doa sebelum memulai pembelajaran daring sekarang ya hari ini. Oke. Hari ini kita akan membahas bersama-sama mengenai peran dan fungsi sosiologi bagian ketiga ya. Ya, untuk yang pertama kita akan bahas mengenai fokus kajian sosiologi ya. Jadi fokus kajian sosiologi ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama hubungan timbal balik antar manusia dengan yang lainnya, manusia lainnya maksudnya ya. Terus yang kedua hubungan antar individu dan kelompok. Yang ketiga hubungan antar kelompok yang satu dengan yang lainnya, jadi antar kelompok ya. Terus yang keempat, proses yang timbul dari hubungan-hubungan tersebut dalam masyarakat. Yang pertama ya, kita bahas yang pertama, hubungan timbal balik antar manusia satu dengan yang lainnya. Ini bisa kita sebut juga sebagai kajian sosiologi mikro. Kita mempelajari mengenai hubungan personal individu yang satu dengan yang lainnya. Kita bisa contohkan seperti ini ya, tentang hubungan orang tua dengan anaknya, hubungan anak sebaliknya, hubungan anak dengan orang tua ini termasuk dalam hubungan timbal balik antar manusia dengan manusia lainnya. Artinya kita ingin membahas mengenai hubungan emosional, hubungan afeksi, hubungan dalam keluarga yang bisa jadi membentuk individu agar dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya, pada skala yang lebih luas lagi. Terus yang kedua, hubungan antar individu dan kelompok. Jadi selain kita bisa mengkaji hubungan personal antar individu satu dengan yang lainnya, kita juga bisa mengkaji juga hubungan individu dengan kelompok yang lebih luas. Misalkan dalam contohnya adalah kita mempelajari bagaimana seorang orator, seorang pemimpin bisa mengendalikan bawahan-bawahannya, mengendalikan kelompok masyarakatnya agar bisa mencapai tujuan tertentu. Misalkan presiden membuat kebijakan dan seterusnya dan bisa dipatuhi oleh rakyat atau masyarakatnya itu bagaimana caranya. Nah, ini yang bisa kita kaji melalui hubungan antara individu dan kelompok. Tapi itu kan skala besar ya, tetapi kita bisa mempelajarinya dalam skala yang kecil, misalkan bagaimana kita bisa mengkaji proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru sehingga murid-muridnya bisa mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Ini yang kita sebut atau kita contohkan dari hubungan antara individu dan kelompok. Terus yang ketiga, hubungan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Nah, ini skalanya lebih luas dari yang poin kedua. Jadi ini melibatkan satu kelompok masyarakat. Bisa dicontohkan seperti tawuran, bisa kita contohkan seperti musyawarah. Ini kan melibatkan banyak orang, melibatkan kepentingan masyarakat. Artinya kita tidak hanya melihat sisi negatifnya tetapi sisi positifnya. Yang kita bahas selanjutnya di poin keempat yaitu proses yang timbul dari hubungan-hubungan tersebut dalam masyarakat. Artinya kita meneliti, kita mengkaji bagaimana output atau hasil dari yang namanya hubungan antar kelompok di masyarakat. Apakah membentuk hasil atau chemistry atau istilahnya hubungan yang positif seperti kita sebut sebagai asosiatif ya, proses asosiatif ataupun sebaliknya yang kita sebut sebagai proses disosiatif. Kalau yang kita sebut sebagai asosiatif contohnya adalah kerjasama antar kelompok seperti gotong royong. Terus kalau misalkan yang negatifnya itu adalah konflik, ada kekerasan, ada pertentangan, ada disintegrasi dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita sebut sebagai proses yang timbul dari hubungan-hubungan di masyarakat. Oke, untuk slide berikutnya kita membahas mengenai fungsi ilmu sosiologi yang pertama bagi pembangunan. Sosiologi berfungsi untuk memberikan data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian pembangunan. Pembangunan di sini tidak berkaitan dengan pembangunan secara fisik, tetapi pembangunan secara sumber daya manusia. Eh, Pernah kita dengar ya kebijakan
pemerintah pusat mengenai bantuan langsung tunai. Nah, ini kan memunculkan berbagai pro dan kontra, ya dari istilahnya banyak masyarakat yang memandang bahwa BLT itu hanya memperpanjang rantai kemiskinan dan sebagainya. Jadi perencanaan yang dilaksanakan atau ingin dilaksanakan oleh pemerintah ini kita kaji dulu ya mengenai BLT. Apakah BLT ini akan membuat impact yang besar atau dampak yang besar bagi masyarakat atau pelaksanaannya akan mengalami kendala. Misalkan dalam perencanaan, apakah pendataan atas masyarakatnya itu sudah benar-benar sesuai dengan kenyataan ataupun memang dikerjakan secara setengah-setengah. Nah, ini kita bisa kaji melalui tahap perencanaan. Terus yang kedua dalam pelaksanaan kita kaji lagi apakah yang namanya bantuan langsung tunai ini pelaksanaannya itu tepat sasaran gitu ya. Apakah orang-orang yang membutuhkan itu mendapatkan haknya. Nah, ini yang bisa kita kaji dari pelaksanaan pembangunan ya. Terus yang terakhir, apakah kita bisa mengevaluasi yang namanya keseluruhan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah? Apakah nanti akan dilanjutkan atau tidak? Ini bisa kita kaji melalui penilaian pembangunan. Jadi pembangunan di sini sekali lagi saya ingatkan tidak berkaitan dengan pembangunan fisik tetapi juga pembangunan sumber daya manusia. Oke, yang kedua penelitian. Dengan penelitian ya akan diperoleh suatu rencana penyelesaian masalah sosial yang baik. Jadi kalau misalkan kita melakukan penelitian itu bukan hanya kita bisa menjadi tahu ya bagaimana keadaan dari masyarakat sebenarnya, tetapi dalam perencanaan penelitian ini, dalam penelitian ini kita akan memperoleh data sosial yang tujuannya itu untuk memecahkan suatu masalah maupun mengembangkan ilmu pengetahuan yang kita dalam. Misalkan kita ingin mempelajari tentang konflik ya. Jadi konflik ini biasanya dicap sebagai suatu peristiwa yang menghasilkan hubungan sosial yang merugikan. Tetapi pada dasarnya setelah kita mengkaji lebih dalam lagi mengenai konflik di masyarakat, ternyata banyak sekali dampak positifnya. Artinya masyarakat bisa belajar mengenai sistem yang sudah mereka lakukan, misalkan kebijakan yang mereka terima dari pemerintah, apakah itu bisa diambil segi positifnya. Misalkan ada konflik antar kelompok berkaitan dengan etnis ya. Pada saat penyelesaian kita bisa melihat bahwa konflik itu tidak menghasilkan sesuatu yang negatif ya, jadi berantem terus enggak. Jadi penegak hukum pun bisa mengkaji bahwa oh di dalam konflik ini kita bisa memperketat ya atau bisa istilahnya memperbaiki sistem pengawasan kepada masyarakat agar masyarakat itu tidak apa namanya terlibat dari dalam konflik lagi, maka kita memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana kita bisa menghindari yang namanya konflik yang eh, apa namanya mengandung unsur sara ya suku agama dan ras melalui pembelajaran di sekolah dan sebagainya. Ini yang menjadi hal positif dari kita meneliti tentang konflik. Oke, selanjutnya ini yang terakhir ya, peran sosiolog dibagi menjadi 4, sosiolog sebagai ahli riset, yang kedua sosiolog sebagai konsultan kebijakan, sebagai praktisi yang ketiga, terus yang terakhir adalah sebagai guru dan pendidik. Yang pertama, sosiolog sebagai ahli riset. Seperti yang sudah saya jelaskan, ahli riset ini berkaitan dengan orang yang melakukan penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh seorang sosiolog ini sifatnya value free ya, artinya bebas nilai. Kita melakukan penelitian itu tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, kepentingan pemerintah, tetapi benar-benar untuk mengkaji apakah yang namanya keadaan di masyarakat itu perlu diperbaiki ataupun perlu diedukasi masyarakatnya agar istilahnya masalah-masalah sosial yang terjadi di dalamnya itu seperti kemiskinan dan pengangguran itu bisa diminimalisir. Terus yang kedua, sosiolog sebagai konsultan kebijakan itu artinya kita bisa memberikan sebuah saran, sebuah pendapat kepada pemerintah. Artinya kita bisa menjadi penyambung lidah bagi masyarakat itu agar pemerintah bisa melakukan perencanaan kebijakan itu agar
tepat sasaran, berpihak pada masyarakat. Misalkan pada contoh sebelumnya seperti BLT ya, bagaimana pemerintah itu bisa melakukan bantuan atau memberikan bantuan itu kepada orang yang membutuhkan. Terus yang ketiga, sosiolog sebagai praktisi, artinya kita bisa bekerja di tengah masyarakat, kita bisa mengedukasi atau memberikan pendidikan kepada masyarakat yang istilahnya secara peradaban, secara pendidikan masih rendah. Misalkan kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang masih buta huruf, masih banyak penganggurannya, maka kita bisa berperan sebagai praktisi. Kita bisa mengajak mereka untuk sama-sama belajar, sama-sama melakukan pelatihan, agar kelak ya orang-orang yang buta huruf dan pengangguran ini bisa berguna di tengah-tengah masyarakat nantinya. Oke, yang keempat, sosiolog sebagai guru dan pendidik. Artinya selain kita setelah lulus dari sarjana ilmu sosiologi maupun pendidikan sosiologi maupun magisternya, kita bisa selain menjadi peneliti, konsultan kebijakan atau praktisi, kita juga punya alternatif lain. Bisa menjadi pengajar di tingkat SMA maupun bisa menjadi dosen di tingkat perguruan tinggi. Artinya selama kita mempelajari dan belajar tentang sosiologi ini artinya kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas yang berguna bagi kita dan masyarakat ya. Kalau misalkan dalam pendidikan kita bisa mentransfer ilmu yang kita dapatkan dari masyarakat maupun dari buku-buku bacaan dan menerapkannya di dalam kelas. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Jangan lupa nanti aktif di dalam forum diskusi ya. Terima kasih sekali lagi, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.